Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Sejarah Indonesia kelas 12. Materi yang kita bahas adalah tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal. Oke, ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan bahas keadaan Indonesia pada masa awal demokrasi liberal, kebijakan politik pada masa demokrasi liberal, dan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan kabinetnya dipilih berdasarkan partai politik. Apa yang membedakan sistem parlementer dengan sistem presidensial? Dengan diterapkannya sistem parlementer, Presiden hanya bertugas atau berperan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Kemudian, pada masa demokrasi liberal, Indonesia menggunakan UUD 1950. UUD 1950 ini menggantikan UUD RI yang tidak berlaku lagi di Indonesia. Dan undang-undang ini direncanakan hanya sementara karena akan dibentuk Badan Konstituante yang akan membuat undang-undang baru. Nanti kita lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, pada masa awal kemerdekaan, badan yang berfungsi sebagai parlemen adalah KNIP. Sedangkan pada masa demokrasi liberal ini, parlemen yang bertugas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS. Kenapa DPRS ada kata sementaranya? Karena direncanakan akan terjadi pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen pada masa demokrasi liberal ini. Demokrasi liberal ini dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Nah, kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal ada yang pertama Kabinet Natsir dari tahun 1950 sampai 51. Yang kedua ada Kabinet Sukiman dari tahun 51 sampai 52. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo dari 52 sampai 53. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo dari tahun 53 sampai 55. Ada Kabinet Burhanuddin Harahap dari tahun 55 sampai 1956. Ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua dari tahun 1956 sampai 1957, dan yang terakhir ada Kabinet Juanda dari tahun 1957 sampai 1959. Dari tahun-tahun mereka menjabat atau kabinet ini menjabat, bisa terlihat bahwa seringnya terganti pergantian kabinet. Bahkan setiap kabinet tidak ada yang lebih dari 2 tahun menjabat. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas demokrasi liberal sendiri karena terjadi ketidakstabilan politik di Indonesia dengan terbukti bahwa terjadinya pergantian kabinet yang sering terjadi dan juga banyaknya partai politik yang memiliki perbedaan pendapat. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Keberhasilan dari Kabinet Natsir sendiri adalah mampu mengadakan perundingan dengan Belanda tentang Irian Barat. Yang kedua, membawa Indonesia menjadi anggota PBB. Lalu, apakah yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kabinet Natsir? Yang pertama, ternyata perundingan mengenai Irian Barat tidak mengalami kemajuan. Yang kedua, adanya kebijakan pembekuan parlemen daerah dan terjadinya pemberontakan DITII. Seperti kita ketahui bahwa pemberontakan DITII ini terjadi di berbagai daerah, salah satunya adalah di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Pada waktu itu, Kartosoewirjo mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII di Jawa Barat, yang tentunya itu sangat mengganggu kestabilan politik di Indonesia. Akhirnya, karena permasalahan yang terjadi pada masa Kabinet Natsir, parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya dan Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kesimpulannya, Kabinet Natsir runtuh dan digantikan oleh kabinet selanjutnya. Nah, yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman sendiri didukung oleh Partai Masyumi dan Partai PNI. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kabinet Sukiman? Yang pertama, menjalankan kebijakan kerjasama dengan Amerika Serikat berdasarkan Mutual Security Act atau
MSA. Yang kedua, parlemen memberikan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman karena telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Jadi akhirnya Kabinet Sukiman juga tidak bertahan lama karena dianggap telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan menjalankan kerjasama dengan Amerika Serikat. Akhirnya Kabinet Sukiman pun runtuh dan digantikan oleh kabinet yang ketiga, yaitu Kabinet Wilopo, yang merupakan Zakon Kabinet atau kabinetnya dari kalangan non-partai. Kabinet Wilopo sendiri berlangsung dari tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Keberhasilan Kabinet Wilopo diantaranya adalah mengesahkan Undang-Undang Pemilu yang diterbitkan pada 4 April 1953. Masalahan yang dihadapinya adalah yang pertama, konflik dengan TNI AD pada peristiwa demonstrasi 17 Oktober 1952. Yang kedua, Kabinet Wilopo dianggap bertanggung jawab atas peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara yang mengakibatkan terbunuhnya 5 orang petani, dan akhirnya parlemen memberikan mosi tidak percaya sehingga Kabinet Wilopo menyerahkan mandatnya dan digantikan dengan Kabinet Ali I. Jadi pada waktu itu Kabinet Wilopo juga tidak bertahan lama karena terjadi konflik dengan TNI AD pada peristiwa demonstrasi 17 Oktober. Dan terjadi peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara yang menyebabkan kabinet atau pemerintahan menjadi tidak stabil. Akhirnya parlemen memberikan mosi tidak percaya sehingga Kabinet Wilopo bubar dan digantikan oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Keberhasilan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama adalah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tanggal 19 sampai 24 April tahun 1955 di Bandung. Jadi ini adalah salah satu keberhasilan yang sangat gemilang sampai sekarang dikenang peristiwanya karena pada waktu itu Indonesia mampu mengumpulkan berbagai negara di kota Bandung untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Jalan Asia Afrika sekarang. Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama ini berlangsung dari tahun 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Jadi ini salah satu keberhasilan yang sampai sekarang dianggap sebagai peristiwa penting di Indonesia. Nah, tetapi kabinet ini pun mengalami permasalahan. Di antaranya, yang pertama terjadinya pemberontakan dalam negeri, dan yang kedua adanya konflik dengan TNI AD pada peristiwa 27 Juni 1955. Akhirnya parlemen memberikan mosi tidak percaya kepada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama ini sehingga menyerahkan mandatnya dan digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Apa keberhasilan yang dicapai pada kabinet ini? Di antaranya menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu pertama ini diselenggarakan untuk memilih apa? Yang pertama untuk pemilihan anggota DPR diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan yang kedua adalah memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Dewan Konstituante ini adalah sebuah lembaga yang bertugas menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUD 1950. Jadi seperti sudah saya katakan tadi bahwa UUD 1950 itu sifatnya sementara karena direncanakan akan dipilih anggota Dewan Konstituante untuk menyusun undang-undang baru yang akan digunakan di Indonesia. Apakah Dewan Konstituante ini berhasil atau tidak? Nanti kita akan lihat ke depannya. Kemudian, Kabinet Burhanuddin Harahap juga berhasil membubarkan Uni Indonesia Belanda yang terbentuk berdasarkan KMB tahun 1949. Kabinet Burhanuddin Harahap ini dianggap telah berhasil menjalankan tugasnya, kemudian digantikan oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua yang ditunjuk oleh Parlemen hasil pemilu tahun 1955. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kabinet Ali kedua? Di antaranya yang pertama terjadinya gejolak politik di daerah, adanya dugaan korupsi di dalam kabinet, sehingga ke parlemen menuntut Kabinet Ali yang kedua ini akhirnya mundur pula dari pemerintahan.
Nah, setelah jatuhnya Kabinet Ali yang kedua, Presiden Soekarno membentuk Zakon Kabinet bernama Kabinet Karya dan menunjuk orang non-partai, yaitu tokoh yang bernama Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menterinya. Akhirnya karena setelah sekian lama terjadinya pergantian kabinet dan kondisi pemerintahan di Indonesia seringnya tidak stabil dengan adanya pergantian kabinet, pergantian Perdana Menteri, akhirnya Presiden Soekarno membentuk Zakon Kabinet atau Kabinet Karya dan menunjuk seorang dari non-partai yaitu tokoh Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri. Keberhasilan dari Kabinet Juanda ialah mampu merumuskan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda adalah salah satu titik tolak penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena mampu merumuskan batas laut teritorial Indonesia. Nah, di samping bisa dilihat itu merupakan batas laut teritorial setelah Deklarasi Juanda. Kemudian, apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kabinet Juanda? Di antaranya yang pertama adalah percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957 atau peristiwa Cikini, dan juga terjadi pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera dan di Sulawesi. Seperti kita ketahui bahwa pemberontakan PRRI Permesta ini salah satu penyebabnya adalah perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat di Sumatera karena dianggap pemerintah pusat tidak adil dalam memberikan alokasi dana kepada Sumatera dan Jawa. Dianggapnya Sumatera lebih sedikit daripada Pulau Jawa. Berikut adalah pemimpin dari pemberontakan PRRI Permesta, di antaranya ada Letnan Kolonel Ahmad Hussein dan ada Letnan Kolonel Sumual. Kabinet Juanda ini berlangsung dari tahun 57 sampai 59. Oke, kemudian dari berlangsungnya kabinet-kabinet yang tadi, setelah dipilihnya Dewan Konstituante untuk menyusun undang-undang baru, ternyata Dewan Konstituante tadi itu tidak berhasil untuk membuat undang-undang baru. Kenapa demikian? Karena di dalam Dewan Konstituante tersebut merupakan anggota-anggota dari partai politik yang berbeda pendapat. Mereka semua memiliki pendapat yang berbeda sehingga tidak ada keseragaman dan belum menemukan titik temu antara keinginan-keinginan dari berbagai partai politik. Karena Dewan Konstituante setelah sekian lama tidak kunjung berhasil untuk membuat undang-undang baru dan situasi di Indonesia sudah sangat tidak stabil, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden tersebut didukung oleh PNI dan Angkatan Darat sehingga Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan Dekret Presiden tersebut diantaranya isinya ada 3. Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante hasil pemilu 1955. Jadi akhirnya Dewan Konstituante tadi yang dipilih dengan hasil pemilu dari tahun 55 tersebut dibubarkan karena dianggap tidak berhasil membuat undang-undang yang baru dan dianggap tidak berhasil untuk membuat undang-undang untuk menggantikan UUD 1950. Karena Dewan Konstituante tidak berhasil membuat undang-undang yang baru, makanya diumumkan bahwa Indonesia kembali menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi kita. Dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Itulah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang terjadi di akhir pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Dengan adanya Dekret Presiden ini, akhirnya sistem parlementer dan demokrasi liberal ini berakhir dan digantikan oleh demokrasi terpimpin. Itu merupakan kondisi politik di Indonesia ketika pada masa demokrasi liberal, bahwa kesimpulannya Indonesia mengalami ketidakstabilan politik karena terjadinya pergantian kabinet yang tidak lama dan juga banyaknya partai politik yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda sehingga tidak memiliki kesatuan. Terbukti dari Dewan Konstituante sendiri yang merupakan anggotanya dari partai-partai politik yang menang dalam pemilu tidak mendapat kesamaan suara yang akhirnya dibubarkan. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Di antaranya, yang pertama ada kebijakan Gunting Syafruddin, ada gerakan Benteng, ada ekonomi Alibaba, ada nasionalisasi perusahaan Belanda, dan yang terakhir ada persetujuan finansial ekonomi.
Oke, yang pertama, kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa demokrasi liberal adalah kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan Gunting Syafruddin ini dilaksanakan karena hutang Indonesia yang menumpuk dan banyaknya uang yang beredar, sehingga Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan Gunting Syafruddin pada tanggal 10 Maret 1950. Pada waktu itu, banyaknya uang yang beredar sendiri itu menimbulkan yang namanya inflasi, dan Indonesia ekonominya menjadi tidak stabil, sehingga kebijakannya adalah Gunting Syafruddin, itu menggunting mata uang. Yang kedua adalah Gerakan Benteng. Gerakan Benteng sendiri dikemukakan kebijakannya oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Kebijakan Gerakan Benteng sendiri dilaksanakan pada April 1950. Kebijakan ini dilakukan untuk membatasi kuota impor terhadap komoditas-komoditas yang dapat diproduksi dalam negeri dan memberikan bantuan modal kepada pengusaha Indonesia. Jadi kebijakan ini ternyata mengalami kegagalan karena pengusaha Indonesia dianggap kurang mampu bersaing dengan pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa, serta budaya konsumtif yang masih melekat di masyarakat. Jadi, setelah diberikan modal, pengusaha-pengusaha di kota itu ternyata tidak mampu untuk bersaing dengan pengusaha Indonesia asal keturunan Tionghoa, dan juga budaya konsumtif sendiri yang menyebabkan kebijakan Gerakan Benteng ini gagal dilaksanakan di kita dan tidak mampu membentengi perekonomian Indonesia menjadi lebih maju. Yang ketiga ada kebijakan ekonomi Alibaba yang diperkenalkan oleh Kabinet Ali Sastrio-Amijoyo I. Kebijakan ekonomi Alibaba ini adalah bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa. Jadi kalau di sini karena tadi terjadi persaingan antara pengusaha Indonesia asli dengan pengusaha Indonesia antar keturunan Tionghoa, di kebijakan ekonomi Alibaba ini diadakan kerja sama. Kebijakan ekonomi Alibaba adalah bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa. Namun, kebijakan ini mengalami kegagalan karena banyak penyelewengan yang terjadi di lapangan. Yang keempat, ada nasionalisasi perusahaan Belanda. Tujuan dari nasionalisasi perusahaan Belanda adalah untuk meningkatkan pendapatan negara pada masa demokrasi liberal. Jadi pada waktu itu akhirnya Daya Fase Bank digantikan menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951. Nasionalisasi ini tujuannya ya untuk memakmurkan bangsa Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara pada masa demokrasi liberal. Karena pada masa demokrasi liberal ini Indonesia masih belum stabil. Terbukti dari kondisi politiknya yang tadi masih terjadi banyak pemberontakan dan membutuhkan banyak biaya untuk menangani pemberontakan tersebut. Yang kelima, Persetujuan Finansial Ekonomi. Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK diadakan pada 7 Januari 1956 di Jenewa, Swiss. Persetujuan Finansial Ekonomi ini diadakan untuk merundingkan masalah finansial ekonomi Indonesia yang masih berada di bawah dominasi Belanda sejak awal kemerdekaan. Pada masa ini, Indonesia melakukan keputusan sepihak dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956. Indonesia juga menandatangani pembatalan perjanjian KMB pada 3 Mei 1956 karena Belanda tak kunjung juga menyetujui atau memberikan hak Indonesia atas Irian Barat. Oke, jadi pada masa demokrasi liberal bisa kita simpulkan bahwa kondisi politik dan ekonominya masih tidak stabil. Kondisi politiknya tidak stabil terbukti dengan terjadinya seringnya pergantian kabinet dan perdana menteri di Indonesia. Jadi setiap kabinet hanya menjabat beberapa saat dan ketika mereka menjabat, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi, di antaranya permasalahan pemberontakan yang tak kunjung selesai, dan hal itu tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Indonesia pada waktu itu. Kondisi demokrasi liberal juga dipengaruhi oleh banyaknya partai yang belum sependapat dan beda sepemahaman. Salah satu buktinya adalah kegagalan Dewan Konstituante dalam membentuk undang-undang yang baru, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya salah satunya adalah kembali lagi kepada UUD 45.
Padahal Indonesia telah melakukan pemilu tahun 55 yang tujuannya adalah untuk membentuk Dewan Konstituante agar mampu merumuskan kembali undang-undang yang baru, tetapi akhirnya gagal. Demikian mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal. Indonesia pada waktu itu masih terus membangun supaya keadaan politik dan ekonominya lebih stabil, tapi nyatanya pada waktu itu memang masih terjadi banyak hambatan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.